atas debitur-debitur dimaksud dinyatakan batal. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang selain sebab yang telah kita bicarakan sebelumnya dilakukan oleh pejabat lelang dalam hal SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada, barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus lelang eksekusi, terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UU HT dari pihak lain selain debitor atau suami atau istri debitor atau tereksekusi. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana, khusus lelang non-eksekusi. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukan melalui internet. Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Keadaan memaksa atau force majeure atau kahar. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual atau pemilik barang. Atau penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang. Baik saudara-saudara, selanjutnya pada pembicaraan persiapan lelang, kita akan membicarakan uang jaminan penawaran lelang. Yang perlu kita garis bawahi adalah setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang. Namun syarat ini dapat tidak diberlakukan pada lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang non-eksekusi sukarela. Saudara, besarnya uang jaminan penawaran lelang ditentukan oleh penjual atau pemilik barang, paling sedikit 20% dari nilai limit dan paling banyak sama dengan nilai limit. Berkaitan dengan uang-uang jaminan penawaran lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi wajib, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan wan prestasi, uang jaminan penawaran lelang distorkan seluruhnya ke kas negara dalam waktu 1 hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh pejabat lelang. Dan untuk lelang non-eksekusi sukarela yang diselenggarakan oleh KPKML, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan wan prestasi, uang jaminan penawaran lelang distorkan sebesar 50% ke kas negara dalam waktu 1 hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh pejabat lelang dan sebesar 50% menjadi milik pemilik barang. Untuk lelang non-eksekusi sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerja sama dengan pejabat lelang kelas 1, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan wan prestasi, uang jaminan penawaran lelang distorkan sebesar 50% ke kas negara dalam waktu 1 hari kerja setelah pembatalan penunjukan pembeli oleh pejabat lelang dan sebesar 50% menjadi milik pemilik barang dan atau balai lelang sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan balai lelang. Sedangkan untuk pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerja sama dengan pejabat lelang kelas 2, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan wan prestasi, uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang dan atau balai lelang sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan balai lelang. Pelaksanaan lelang yang diselenggarakan pejabat lelang kelas 2, jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan wan prestasi, uang jaminan penawaran lelang menjadi milik pemilik barang dan atau pejabat lelang kelas 2 sesuai kesepakatan antara pemilik barang dan pejabat lelang kelas 2. Saudara, selanjutnya kita bicarakan nilai limit dan pengumuman lelang. Nilai limit artinya membicarakan harga barang yang akan dijual melalui lelang. Nilainya 374. Harga barang yang akan dilelang di sini adalah harga minimalnya dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang dan bersifat tidak rahasia. Pengumuman lelang juga merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh penjual dan bukti pengumumannya diserahkan kepada pejabat lelang.
Pengumuman lelang minimal memuat hal-hal sebagai berikut: identitas penjual, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan, jenis dan jumlah barang, lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada atau tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan atau bangunan, spesifikasi barang khusus untuk barang bergerak, waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang, uang jaminan penawaran lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran. Dalam hal dipersyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang. Nilai limit kecuali lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang non-eksekusi sukarela untuk barang bergerak. Cara penawaran lelang dan jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. Saudara, di awal tadi kita membedakan jenis lelang. Pengumuman lelang untuk tiap jenis lelang memiliki perlakuan yang berbeda. Saudara, sebelumnya kita sudah membicarakan proses persiapan lelang. Selanjutnya, bagaimana dengan proses lelangnya sendiri? Proses lelang dilakukan di hadapan pejabat lelang dan dapat dibantu oleh pemandu lelang. Sebelum melakukan penawaran kepada peserta lelang, terlebih dahulu pejabat lelang membacakan isi kepala risalah lelang. Terima kasih Bapak penjual. Selanjutnya kami akan melaksanakan lelang. Sebelumnya saya sampaikan, sebentar ini saya akan membacakan kepala risalah lelang agar diperhatikan, karena di sini berisi hak dan kewajiban dari Bapak-Bapak Ibu peserta lelang, khususnya yang peserta lelang sudah menyetor uang jaminan. Untuk peserta yang sah untuk mengikuti lelang akan kami bacakan setelah saya membacakan kepala risalah lelang ini. Risalah lelang nomor 250 tahun 2011. Dan untuk barang-barang yang dilelang berupa kendaraan bermotor, ada Toyota Camry, Kijang, Terano, Kijang. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, maka lelang pada hari ini penawaran lelang dilakukan dengan cara langsung dan atau penawaran lelang tidak langsung dilakukan dengan cara lisan, semakin meningkat atau semakin menurun, tertulis atau tertulis dilanjutkan dengan lisan dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai nilai limit. Perbedaan kondisi untuk penawaran lelang sebagai berikut. Dalam penawaran lelang langsung, peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang harus hadir di tempat pelaksanaan lelang. Dalam penawaran lelang tidak langsung, peserta lelang yang sah atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang tidak diharuskan hadir di tempat pelaksanaan lelang dan penawarannya dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penawaran lelang tidak langsung secara lisan. Peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan media audio, visual, dan telepon. Penawaran lelang tidak langsung secara tertulis. Peserta lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi antara lain Local Area Network, intranet, internet, pesan singkat, dan faksimil. Penawaran lelang dalam lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi wajib harus dilakukan dengan penawaran lelang langsung. Penawaran lelang langsung dapat menggunakan penawaran dengan melalui surat yang dikirim sebelum pelaksanaan lelang. Penawaran lelang dalam lelang non-eksekusi sukarela dapat dilakukan dengan penawaran lelang langsung atau penawaran lelang tidak langsung. Saudara, setelah proses penawaran dan telah disahkan pembeli lelang, maka pembeli lelang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran. Terciptanya sebuah transaksi dipastikan diikuti dengan adanya pembeli, dan dalam proses lelang artinya diikuti dengan adanya peserta lelang. Peserta lelang dapat berasal dari perorangan atau badan hukum, badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Pembayaran harga lelang dan bea lelang harus dilakukan secara tunai atau cash atau cek giro paling lama 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dengan pengecualian jangka waktu diberikan untuk pembayaran harga lelang setelah penjual mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan
dan harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Setelah kewajiban-kewajiban diselesaikan oleh pembeli, ia berhak untuk menerima barang yang ia beli, berikut dokumen kepemilikannya, dan pembeli juga berhak mendapatkan berita acara lelang yang disebut dengan risalah lelang. Saudara, setelah proses lelang berakhir, aktivitas yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pelaporan dan administrasi perkantoran yang dilakukan oleh KPKNL, Balai Lelang, dan kantor pejabat lelang kelas 2. Selain itu, kantor wilayah dan kantor pusat BJKN membuat laporan rekapitulasi pelaksanaan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Saudara-saudara, demikianlah keseluruhan penyampaian materi pengetahuan lelang. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas saudara-saudara. Berikutnya adalah kesimpulan proses pelaksanaan lelang. Terima kasih. (1A) Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL secara tertulis. Setelah permohonan diterima, akan dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang. 1B. KPKNL menetapkan hari dan tanggal lelang serta memberitahukan kepada pemohon lelang. 2. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, pemohon lelang melakukan pengumuman lelang di surat kabar selebaran media elektronik. 3. Calon peserta lelang yang berminat wajib menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL atau bendaharawan penerima. 4. Pelaksanaan lelang dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang. 5. Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi disahkan menjadi pemenang lelang dan dalam tempo 3 hari kerja harus segera melakukan pelunasan lelang ke KPKNL. 5A. Bagi peserta lelang yang tidak menjadi pemenang lelang, maka uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya kepada peserta lelang. 5B. Sedangkan kepada pemenang lelang, KPKNL menyerahkan dokumen dan kutipan risalah lelang. 5C. KPKNL menyetorkan hasil bersih lelang kepada pemohon lelang setelah dikurangi bea lelang penjual, serta menyerahkan salinan risalah lelang kepada pemohon lelang. 5D. KPKNL menyetorkan bea lelang dan uang jaminan pemenang lelang yang wan prestasi ke kas negara.